Hi, welcome to TOEFL, and now we come to TOEFL reading sections, and today we are going to study the introduction, main ideas, stated detail, unstated detail, and also pronoun. Jadi dalam TOEFL reading section biasanya akan ada bacaan seperti ini, kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ingat-ingat dulu TOEFL itu ada 3 sections. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah structure and written expression, yang ketiga adalah reading. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai readingnya. Biasanya akan ada reading passage namanya, bacaannya reading passage. Kemudian ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, kemungkinan bisa sampai 5 juga. Bacaannya terdiri dari beberapa paragraf biasanya. Kalau yang di sini ada 3 paragraf ya, 1, 2, dan 3. Kemudian pertanyaannya mengenai apa saja? Pertanyaannya biasanya mengenai main ideas, topik utama. Kemudian detail. Kemudian akan ada pertanyaan mengenai seperti ini ya. Ide-ide seperti ini yang ada di bacaan biasanya ada di baris keberapa. Biasanya juga akan ada. Kemudian ada juga pertanyaan tentang ini, least likely. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan detail ya. Ada juga pertanyaan mengenai ini, sites, misalkan ada kata sites, itu closest in meaning, paling dekat dengan artinya kata apa. Tentang detailnya ya, ini juga nanti biasanya akan muncul dalam TOEFL, khususnya TOEFL reading. First skill that we must master is to look for the main ideas of the passage. Jadi skill yang pertama adalah kita harus memahami cara mencari topik utama dalam setiap bacaan. Skill yang harus kita ketahui bahwa main ideas biasanya terdapat di first sentence atau kalimat utama dalam sebuah bacaan. Coba kita lihat, ada bacaan seperti ini. Kemudian kita lihat kalimat pertamanya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi mari kita lihat di sini ada beberapa keywordnya, intelligence, reasoning. Oh ya. Yang A ada intelligence juga, yang B tidak ada, yang C tidak ada, yang D malah komplit ya, ada intelligence dan juga reasoning. Kemudian ada keyword lagi adalah distinction. Distinction itu perbedaan ya. Yang D juga ada kata-kata differ, perbedaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kemudian ada pertanyaan, kenapa tidak A, Pak? Karena A ada juga kata-kata intelligence dan juga ada kata-kata John Dewey. Nah, yang A ini adalah jawaban yang salah karena yang ditanyakan adalah
topik utamanya adalah ini perbedaan, distinction antara intelligence dan reasoning, bukan kepintaran John Dewey. Berarti ini salah. Kemudian yang B, oh ini ada distinction Pak, berarti harusnya B. Ini kurang tepat karena yang ditanyakan perbedaan apa saja yang dikatakan oleh John Dewey. Nah, perbedaannya adalah tentang intelligence dan reasoning. Yang C itu jawabannya kurang tepat karena yang ditanyakan adalah perbedaan antara intelligence dan reasoning, bukan ide yang dicetuskan oleh John Dewey. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Kemudian skill berikutnya adalah tentang stated detail. Kalau yang pertama tadi kita disuruh mencari tahu topik utamanya, kalau skill yang kedua ini kita diminta untuk mencari detail-detail di dalam bacaannya. Tips dan triknya adalah pilihlah jawaban yang paling detail, yang sesuai dengan bacaannya. Misalkan ada pertanyaan mengenai the passage indicates that Jamestown. Oh ya, dia bertanya mengenai Jamestown. Nah, jika bacaannya panjang, kalian langsung saja skimming ya, cari tentang Jamestown-nya ini. Yang lainnya tidak usah dibaca, langsung aja. Oh, aku harus nyari keyword yang mempunyai kata Jamestown, langsung aja dibaca atau dicari tentang Jamestown. Nah, setelah ketemu, kita baca kalimat lengkap mengenai Jamestown. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oke, di sini ada kalimat Jamestown ya, tentang Jamestown. Kemudian ada keyword mengenai permanen. Ada keyword permanen. Ada keyword first, ada keyword English colony. Nah, kita masukkan aja nih yang paling lengkap atau yang paling detail, jawabannya yang mana? Sudah jelas, yang paling detail adalah yang C ya, was the first permanent English colony in America. Karena jawaban yang paling detail atau paling mendekati dari kalimat mengenai Jamestown adalah pilihan jawaban C. Kemudian ada pertanyaan, yang A kenapa salah Pak? Oke, mari kita lihat. Yang A itu was settled in 1633. Oh ya, ini ada di jawabannya, was settled by English colonists in 1633. Oh, ini ada komanya, berarti yang settled pada tahun 1633 adalah Williamsburg, bukan Jamestown-nya. Berarti yang A salah. Kemudian ada pilihan jawaban yang B, well settled 26 years after Williamsburg. 26 tahun setelah Williamsburg. Betul atau salah? Di sini ada Pak. Oh, ada ini 26 ini. Oh iya. Akan tetapi di sini ada keywordnya first. Jamestown itu first, jadi tidak mungkin
yang duluan Williamsburg, berarti pilihan jawaban B salah. Kemudian pilihan jawaban yang D, was originally named Middle Plantation. Ada nggak keywordnya? Oh, tidak ada, adanya di kalimat setelahnya. Jadi tidak sesuai dengan konteks kalimat di Jamestown ini. Jadi pilihan jawaban D juga salah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah C, yang paling detail dan sesuai dengan yang ada di bacaan. Nah, skill yang ke selanjutnya tentang unstated detail. Kita diminta mencari detail, akan tetapi detail tersebut tidak disebutkan di dalam bacaan. Nah, tips dan triknya adalah find the synonym, cari tahu sinonimnya. Misalkan ada bacaan seperti ini, kemudian ada pertanyaan mengenai which of the following is not true about the word gadget. Nah, kita disuruh mencari tahu apa yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, seperti skill sebelumnya, kita akan skimming aja. Skimming itu membaca cepat gadget. Oke, ada kata-kata gadget, langsung aja kita cari. Oh, yang ada di kalimat 2 dan juga kalimat 3 ya. The word gadget is one such word ya. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gadget, which was a small hook. Oke, kita bisa lihat bahwa ini ada tahun ya. Tahun. Oke, mari kita lihat. Oh iya, pilihan jawaban yang B ada tahunnya juga. It was used at the beginning of the 19th century, abad 19. 1850 termasuk abad 19 atau tidak ya? Itu abad 18 ya. Hanya oh berarti ini kemudian salah ini. Ini not true, tidak betul ya. Berarti pilihan jawabannya adalah B. Mari kita lihat pilihan jawaban yang lain. Yang A misalkan, it is used to name something when the name is not known. Digunakan untuk menamai sesuatu yang belum diketahui, not known. Ada nggak ya? Oke, ya, kemungkinan ada, di sini juga ada. Other words also used to give name to something unknown or unknown, and this word tend to some imaginative. Oh iya. Kemudian yang C, mari kita lihat. It most likely came from word in the French language. Betul nggak ya? Dari kata Prancis. Oh iya, betul nih, ada tulisannya French word. Berarti dari kata Prancis yang berarti gazette. Kemudian yang D, its first known use was by British sailor. Ada nggak ya? Oh iya, ada British sailor di sini ya. Digunakan pertama kali British sailor. Berarti yang kurang tepat adalah B, karena yang B itu 19th century, abad 19. Kemudian fakta atau detail yang ada di bacaan adalah tahun 1850. Berarti yang kurang tepat adalah B. Selanjutnya tentang pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti orang atau benda. Oke, skill yang harus kita ketahui adalah look at the preceding sentence. Lihat kata-kata sebelumnya ya.
Misalkan ada pertanyaan, the word atau the pronoun they in line 5 refers to. Oh, maksudnya dari kata they di baris 5 itu merujuk pada apa? Oh ya. Kemudian kita lihat langsung skimming aja. Yang ada they-nya yang mana ya? Oh, ini ya sudah dikasih tahu, ini ada di line 5 ini. Oh, yang they-nya di sini. Oke, apa maksud dari they ini? Kita lihat kalimat sebelum kata they. Nah, itu ya. Skillnya kita harus lihat kalimat sebelum kata they. They itu artinya kan mereka ya. Mereka kemungkinan manusia atau kemungkinan makhluk hidup, atau kemungkinan itu adalah subjek ya, yang melakukan sesuatu. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, they berarti kemungkinan orang, binatang yang berfungsi sebagai subjek ya. Binatang, they itu juga berarti plural. Plural berarti jamak. Kita lihat orang atau binatang yang berfungsi sebagai subjek. Coba kita lihat binatang ada berapa di sini ya? Oh, ini insect binatang. Oke ya. Ini these plants ya. Plants itu tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup juga ya. Oke. Dua-duanya plural, ada s-nya, insects dan juga these plants. Oh, berarti kemungkinan ada dua jawaban yang betul, yakni these plants atau plants di sini dan juga insect. Nah, yang berfungsi sebagai subjek yang mana? Subjek itu sebelum verb biasanya. Oh, ini berarti ya, plants ini. Plants have developed. Ini insect berarti objeknya. Berarti jawaban yang tepat adalah B. These plants. Lihat jawabannya A sudah pasti salah ya, karena they itu makhluk hidup, bisa orang, bisa binatang, dan kali ini tumbuh-tumbuhan. Insect kurang tepat karena ini dia berfungsi sebagai objek, bukan subjek. Kalau yang D, digestive fluids, ini kurang tepat karena ini berada setelah kata they. Karena skill yang kita pelajari, kalau ada pronoun seperti ini they, lihatlah kalimat sebelum kata they. Okay, I think that's it for today. Thank you very much and see you again next time.